Namun sayangnya, hanya iblis yang membangkang. Iblis menolak perintah itu karena dia beranggapan bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Dikisahkan, dahulu pada saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat banyak yang tak setuju dengan adanya penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, Allah Maha Mengetahui, malaikat yang merasa lebih tahu dari Nabi Adam, lalu ditantang untuk menyebutkan nama benda-benda yang ada di langit dan bumi. Namun sayangnya, malaikat itu tidak mampu menyebutkannya. Selanjutnya, Nabi Adam diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama benda itu semuanya. Alhasil, Nabi Adam mampu menyebutkannya karena sebelumnya telah diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Lalu, diberilah bentuk pada tanah itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, jasad Nabi Adam alaihissalam digeletakkan selama 40 malam. Di masa itu, iblis menghampiri jasad Nabi Adam dan memukulinya dengan kaki. Kemudian keluarlah suara seperti tembikar dari tubuh Nabi Adam alaihissalam. Waktu itu tubuh Nabi Adam berongga dan tak berisi. Kemudian, iblis masuk ke mulut dan keluar dari dubur Nabi Adam, lalu masuk melalui dubur dan keluar dari mulut lagi. Iblis kemudian berkata kepada para malaikat, "Janganlah kalian takut kepada makhluk ini, karena sesungguhnya Tuhan kalian maha perkasa, sedangkan makhluk ini berongga. Jika aku dapat menguasainya, niscaya dia benar-benar akan kubinasakan." Kemudian, tibalah saat peniupan roh Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memasukkan ruh Nabi Adam ke dalam jasad Nabi Adam dari atas kepala. Saat ruh Nabi Adam sampai di kedua matanya, maka seketika ia dapat melihat buah segar yang ada di dalam surga. Ketika ruh sampai di perut jasad Nabi Adam, maka timbullah rasa ingin memakan buah yang ada di surga. Ketika ruh sudah masuk sempurna ke dalam tubuh Nabi Adam, maka seluruh anggota badan beliau dapat bergerak dan berfungsi seperti manusia pada umumnya. Setelah itu, Allah memberi perintah kepada para malaikat dan iblis untuk melakukan penghormatan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh para malaikat lantas mentaati perintah itu. Namun sayangnya, hanya iblis yang membangkang. Iblis menolak perintah itu karena dia beranggapan bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Nabi Adam tercipta hanya dari tanah, sedangkan iblis dari api. Pembangkangan iblis lantas membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Alhasil, iblis lantas mendapat laknat dari Allah dan diusir dari surga. Keputusan ini tentu membuat iblis marah. Sebab, gara-gara Nabi Adam kini iblis harus terusir dari surga. Nabi Adam lantas Allah tempatkan di dalam surga yang indah dan penuh kenikmatan. Keseharian Nabi Adam di surga memakan waktu yang cukup lama. Hal ini lantas menyebabkan Nabi Adam bersedih karena merasa sangat kesepian. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengetahui tentang kondisi Nabi Adam yang kesepian. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang wanita yang akan mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk Nabi Adam bagian kiri. Wanita itu lantas diberi nama Siti Hawa, yang mana beliau merupakan ibunya seluruh umat manusia. Kemudian, dihadirkanlah sosok Siti Hawa di dekat Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam pertama kalinya melihat Hawa, maka hatinya begitu bahagia dan senang sekali. Nabi Adam dan Hawa lantas menikah dan sama-sama menjalin ikatan hidup yang harmonis. Betapa senangnya Nabi Adam karena sekarang beliau tidaklah sendirian lagi. Nabi Adam dan Hawa akhirnya dapat hidup bahagia di surga bersama dan menikmati segala fasilitas yang ada di dalam surga. Meskipun Nabi Adam dan Hawa diberi kebebasan hidup di surga, tetapi mereka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Serta, makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada satu pohon terlarang di surga yang tidak boleh mereka dekati apalagi dimakan. Buah itu adalah buah khuldi. Selama beberapa masa di dalam surga, Nabi Adam dan Hawa masih mampu dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, iblis selalu memata-matai mereka. Iblis berusaha mencari tahu tentang apa kelemahan manusia. Kemudian,
Iblis berhasil mengetahui bahwa kelemahan manusia ada pada nafsunya. Iblis lantas berupaya membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi dengan segala cara. Buah khuldi adalah buah yang rasanya paling nikmat di surga waktu itu, kelezatan buah di dunia, tidak ada yang bisa menandingi buah khuldi. Iblis lantas merayu dan berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Iblis berupaya merayu Nabi Adam agar memakan buah khuldi dengan iming-iming hidup kekal selamanya. Nabi Adam awalnya kurang percaya, tapi beliau lantas berpikir, apakah benar apa yang diucapkan iblis itu? Namun, akhirnya Nabi Adam mempercayai perkataan iblis. Nabi Adam alaihissalam lantas mendekati buah khuldi untuk memetik buahnya lalu memakannya. Setelah mereka berdua memakan buah larangan itu, pakaian surga yang mereka pakai lantas menghilang. Nabi Adam dan Hawa langsung otomatis telanjang bulat. Mereka lantas sadar akan kesalahannya melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kebingungan dan merasa malu dengan kondisinya. Setelah itu, Nabi Adam dan Hawa mencari dedaunan untuk menutupi aurat-aurat mereka yang telanjang. Iblis telah berhasil menghasut Nabi Adam dan Hawa hanya dengan embel-embel hidup kekal abadi. Ternyata Nabi Adam dan istrinya telah berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih terpedaya dengan tipu daya iblis laknatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahui perbuatan Nabi Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata kepada mereka berdua, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Nabi Adam dan Hawa lantas menangis penuh malu dengan segala penyesalannya. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa kesalahannya. Namun karena sudah takdir Allah, mereka berdua lantas harus diusir keluar dari surga untuk menjadi pemimpin kehidupan di bumi. Untuk kisah selanjutnya, tunggu di episode selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.